bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk barengnya kita di majlis ilmu ini tidak lain tidak bukan untuk mengharap ridha Allah, mengharap cintanya Allah Subhanallah. Oleh karena itu, bismillah, persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu Allah ini. Semoga dengan kesungguhan yang ada di hati kita, kita berusaha niat karena Allah Ta'ala, menjaga adab, maka insya Allah ilmu yang akan kita pelajari bersama ini akan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian semua yakni umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairu ummah, umat terbaik. Maka bismillah, kita harus bisa menjaga kemuliaan yang telah Allah berikan ini dengan apa? Dengan bisa berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani dan memantaskan diri bahwa kita itu betul-betul umat terbaik, umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia tersebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, bahwa ada syarat-syarat yang harus dikerjakan, harus dipenuhi oleh umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia betul-betul menjadi umat terbaik di sisi Allah, di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di antaranya ada 3 syarat. Yang pertama adalah kita memerintahkan untuk bisa selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha mastata'tum, sebisa mungkin kita melakukannya. Subhanallah, ta'muruna bil ma'ruf ini tidak hanya kita memerintahkan kepada orang lain untuk mengerjakan kebaikan, tapi inti daripada ta'muruna bil ma'ruf, kita memerintahkan untuk nafsi, diri kita sendiri, agar selalu berada dalam kebaikan yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya selalu berusaha untuk senantiasa menaati perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak hanya kita berusaha untuk mengerjakan perintah baginda sallallahu alaihi wasallam, namun juga kita diperintahkan untuk menjaga sebisa mungkin, semaksimal mungkin dari hal-hal yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, baik itu perintah maupun larangan, itu adalah titah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam ayat lain Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang patuh, yang nurut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ternilai orang yang patuh, orang yang taat, orang yang nurut kepada Gusti Allah Ta'ala.
Itulah mengapa di ayat lain Gusti Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Maka ittiba' mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam adalah syarat mutlak agar kita mendapatkan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita mendapatkan cinta dan maghfirah Allah. Allahumma ja'alna minhum. Maka ini bagian daripada apa? Ittiba'nya fattabi'uni, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi itu intinya adalah takwa. Sedangkan makna takwa itu sendiri adalah fi'lul awamil wa tarakun nawahi. Kita sebisa mungkin berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan Allah. Ada usaha, ada ikhtiar dari kita untuk mampu melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan itu. Dan semua itu harus berlandaskan tu'minuna billah, iman kepada Allah Subhanallah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan akan ternilai Subhanallah menjadi kebaikan jika itu diwadahi dengan wadah iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara makna liya'budun adalah liya'rifuni, yang mana liya'budun ini merupakan hikmah daripada kita diciptakan. Kata Gusti Allah dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sekali-kali Aku, kata Gusti Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun, menyembah kepada Allah. Liya'budun ini oleh para ulama ahli arifin ditafsirkan dengan liya'rifuni, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa kitanya mengenal Allah, memahami Allah dengan sebaik mungkin. Liya'rifuni. Subhanallah, dulu ketika saya mengaji ayat ini kepada guru Walid Muhammad Husain Nawawi Allah yarham, beliau menafsirkan liya'budun pada ibadah kepada Allah adalah kita memahami siapa zat yang kita ibadahi itu. Masya Allah, inti daripada ibadah kan tunduk patuh, betul tidak? Tunduk patuh atas apa yang Allah perintahkan. Bagaimana kita bisa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin kalau kita tidak mengenal Gusti Allah ta'ala, betul tidak? Subhanallah, bagaimana mungkin kita betul-betul mampu beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengerti, tidak mengenal siapa yang kita ibadahi itu, zat yang seperti apa yang kita ibadahi itu. Makanya para ulama ahli arifin menafsirkan ibadah dengan liya'rifuni, ay ma'rifat billah, yang mana ditafsirkan oleh guru idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun, penemuan yang mantap, keyakinan yang mantap yang tanpa disertai dengan keraguan sedikit pun. Subhanallah. Jadi ketauhidan kita menancap kuat, terhujam di hati kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yakin betul itu kita. Subhanallah, dengan meyakini apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, bahwa segala apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi adalah hak. Karena itu Gusti Allah sampai-sampai mengatakan mayyuti'ir rasul faqad ata'allah, yang patuh, yang nurut dengan Kanjeng Nabi ternilai patuh dan nurut kepada Gusti Allah Ta'ala. Subhanallah. Dan itu tidak boleh disertai dengan keraguan. Contoh, ya saya yakin Tuhan saya Allah, subhanallah, tapi betul tidak ya nanti ada Tuhan-Tuhan lainnya? Buktinya ada banyak orang yang menyembah Tuhan selain Allah dan mereka ya hidup ya enak-enak saja. Nah ini subhanallah, ada was-was. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh disertai dengan keraguan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ini mafhum ya. Idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi' nasyun an dalilin. Kemudian buah daripada pemahaman itu, samrah dari keyakinan kita bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terpampang jelas pada perilaku kita. Artinya apa? Perilakunya muwafiqun lima fil waqi', sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat agama Allah Ta'ala, nasyi'un an dalilin, yang timbul daripada dalil. Lah ini baru dikatakan ma'rifat dan dikatakan ibadah kepada Allah. Maksudnya seperti apa ini? Subhanallah, nasyi'un an dalilin itu, kebaikan akan ternilai kebaikan di sisi Allah jika muwafiqun lima fil waqi' dan nasyi'un an dalilin. Contoh, subhanallah, mohon maaf, subhanallah, kalau kita umpama subhanallah, alhamdulillah kita seorang muslim, kita meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita subhanallah bersedekah, subhanallah. Kita niat sedekah karena Allah, karena apa? Nasyun an dalilin, timbul daripada dalil. Dalil itulah Kanjeng Nabi, karena mencontoh. Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk bersedekah dan berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada orang-orang yang kurang mampu ini. Subhanallah, kalau kita ibu-ibu mengerjakan ibadah, bunten, ibu-ibu mengerjakan kebaikan, subhanallah, amalan-amalan salih, maka niatkan, ya Allah, saya mencontoh kebaikan ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa mengerjakan amal solih ini karena ini diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nasyun an dalilin, dan apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat, muwafiqun lima fil waqi'. Misalnya kita sedekah, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Subhanallah, kita sedekah, benar niat sedekahnya ini mencontoh Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi memerintahkan itu. Ini nasyun an dalilin. Subhanallah, tapi dilihat muwafiqun lima fil waqi', belum sesuai dengan aturan, belum cara sedekahnya. Misal kita sedekahnya dengan cara yang santun, dengan harta yang halal, subhanallah, dengan adab-adab yang memang diperintahkan sesuai dengan syariat cara sedekah, subhanallah, maka ini muwafiqun lima fil waqi', sesuai, subhanallah, dengan anjuran syariat. Jadi perilaku kita, subhanallah, kalau kita pingin, subhanallah, betul-betul utuh nilainya di sisi Allah, harus muwafiqun lima fil waqi', nasyun an dalilin, sesuai. Subhanallah, kita sedekah karena Allah Ta'ala, caranya yang santun, uang yang dipakai atau yang disedekahkan adalah yang halal, subhanallah, muwafiqun lima fil waqi'. Dan kenapa kita mengerjakan semua itu? Nasyun an dalilinnya, memandang Kanjeng Nabi, karena ini perintah Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi, ini perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Beda dengan subhanallah, ya saya mencontoh Kanjeng Nabi, ingin sedekah, subhanallah, tapi caranya dengan menyakiti orang yang diberi, umpama subhanallah, caranya melanggar adab-adab cara bersedekah, hartanya yang digunakan untuk sedekah bukan harta yang halal. Lah ini belum menetapi muwafiqun lima fil waqi', subhanallah, mafhum ya. Artinya adalah ketika ada penjelasan idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi' nasyi'un an dalilin, artinya zahir batin kita betul-betul mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi. Batinnya idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun, sesuai keyakinannya betul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanpa keraguan. Buah daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akhlakul karimah, amaliyah salih yang sesuai diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi. Dan kita ketika mengerjakannya niat mengikuti sunnah
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini inti daripada liya'rifuni, yang mana inti daripada liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah, niki kecepatan banget ya. Niki paham banget niki ibu-ibu ini. Subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah. Maka bismillah, apapun yang kita kerjakan dari beragam kebaikan, wis gampang emang kenen. Duh, nokumil kalau masih puyang, masih keder, dereng terlalu paham maksudnya pripun, wis gampang emang keten mawon. Ibu-ibu pengen melakukan amal solih. Ketika kita ingin mengerjakan ibadah, niat bismillah karena Allah, mencari ridho Allah, dan niat ngikuti sunnah Kanjeng Nabi. Itu subhanallah, dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik ini subhanallah, maka itu bagian daripada idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasyi'un an dalilin. Ini mafhum ya? Subhanallah. Maka subhanallah, dalam ayat lain Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah, kalau kita paham ya subhanallah akhlaknya Kanjeng Nabi, kepribadian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, maka ketika kita disuruh benci kepada Kanjeng Nabi nggak bisa. Kita akan senantiasa jatuh cinta dan jatuh cinta kepada baginda sallallahu alaihi. Subhanallah. Masya Allah, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, tolong gambarkan bagaimana akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, dengan cerdasnya Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa akhlaquhu kahulukil Quran, akhlaquhu kahulukir Rahman. Akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Zat yang Maha Kasih Sayang. Maka ketika kita ingin melihat subhanallah Quran berjalan, maka tengoklah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka bersahabatlah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekatilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau kita menjabarkan segala keistimewaan, kemuliaan atau akhlak-akhlak indah yang ada pada diri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak akan selesai ibu-ibu. Oleh karena itu Al-Habib Ali Habsyi subhanallah dalam Simtud Durar itu menyebutkan wa ala tafannuni wasifihi fi wasfihi yafna zaman wa fihi malam yusofi. Masya Allah, ketika para pakar, para ilmuwan, para agamawan, para cendekiawan, orang-orang hebat mengukir, mengurai beragam kisah kemuliaan, sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, dari umpama subhanallah digambarkan dari mulai dia lahir sampai umurnya habis. Subhanallah, wa ala tafannuni wasifihi fi wasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusofi. Maka habis dulu umurnya, selesai dulu zamannya. Meski begitu belum ada yang mampu mengurai dengan sempurna tentang kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita tidak akan mampu menangkap seluruh kehebatan, kemuliaan yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka ibaratnya seperti ini ya subhanallah. Saya suka sekali dengan analoginya Profesor Quraisy Shihab, yang mana ketika beliau mengisahkan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti ini. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibarat gunung yang besar yang kokoh. Kita subhanallah hanya memiliki dua tangan.
sekuat-kuatnya tangan kita, sehebat-hebatnya kekuatan kita, kita tidak akan mampu memeluk gunung. Betul tidak ibu-ibu? Sekuat apapun tangan kita itu, sehebat apapun tubuh kita, kita tidak akan mampu memeluk gunung, tidak akan mampu memangku gunung. Subhanallah. Yang kita bisa lakukan hanyalah apa? Menunjuk gunung, mengisyaratkan dengan jari telunjuk kita, itulah gunung yang begitu hebat, kokoh dan besar. Lah itu gambaran kita kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Saking agungnya, saking luar biasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mampu memahami secara sempurna tentang beliau. Yang kita mampu hanyalah sebisa apa yang kita bisa, hanya itulah Kanjeng Nabi. Beginilah Kanjeng Nabi dengan sekemampuan kita, meskipun itu digambarkan orang yang baru dilahirkan ila yaumil qiyamah, menggambarkan, mengurai tentang kemuliaan baginda sallallahu alaihi, enggak akan habis kemuliaan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Masya Allah, inilah Nabi kita Mbak Pondok, inilah utusan Allah Sang Rabbul Alamin. Subhanallah, subhanallah. Maka apa yang menghambat diri kita untuk mencinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan di dalam Al-Quran itu subhanallah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Ini saya baca dari tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Habib Quraish Shihab. Subhanallah, subhanallah, bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ini ya subhanallah, kalau kita memahami ilmu bahasa Arab, lamnya lam taukid, qadnya taukid. Subhanallah, bisa kita gambarkan di sini ada sumpah. Ketika ada laqad sebelum penjelasan, artinya bahwa sungguh-sungguh yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang besar, yang agung, dan itu benar. Subhanallah, laqad ada dua taukid, lamnya taukid dan ada qad. Subhanallah. Apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu sendiri. Subhanallah. Saya kemudian subhanallah mendapati revisi daripada Prof. Quraish Shihab, yang mana dalam tafsirnya itu beliau menyebutkan sungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu sendiri. Maka Prof. Quraish Shihab ini merevisi makna ini dengan apa? Bahwa Kanjeng Nabi mendatangimu, bukan datang kepadamu. Kalau datang kepadamu ada jarak, ada ilah. Kata Prof. Quraish Shihab seperti itu. Tapi kalau mendatangimu, laqad ja'akum, sungguh telah benar-benar mendatangimu. Subhanallah. Artinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi yang mendatangi kita. Subhanallah. Laqad ja'akum rasulun, sungguhnya telah mendatangimu seorang rasul. Subhanallah. Kalau kita memahami ilmu bahasa Arab, ja'a ini subhanallah, dalam penjelasan Prof. Quraish Shihab itu ja'a ini maknanya yang datang, tapi yang datang ini adalah sesuatu yang begitu agung, begitu besar. Karena ada makna datang itu ada ja'a, ada ata. Betul tidak? Subhanallah. Tapi kalau ja'a itu menunjukkan sesuatu yang agung, dahsyat, luar biasa. Subhanallah. Seperti waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran datang itu sesuatu yang dahsyat, yang besar. Subhanallah. Ataupun apalagi itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum bil jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Subhanallah, ketika orang-orang yang beriman digiring masuk ke dalam surganya Allah,
Mereka datang, jauh, subhanallah, lafadznya jauh, mendatangi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya karena surga sesuatu yang besar, maka digunakan lafadz jauh, subhanallah. Maka ketika ada penjelasan laqad ja'akum, artinya bahwa yang datang ini adalah seorang yang hebat, yang luar biasa, seorang yang begitu penting. Laqad ja'akum rasul, subhanallah, seorang rasul. Kemudian Prof. Quraisy mengatakan, kenapa Gusti Allah tidak menggunakan Rasulullah langsung, tapi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tidak, laqad ja'akum Rasulullah, langsung utusan Allah. Karena di sini ingin menunjukkan sebuah makna bahwa subhanallah, ketika Kanjeng Nabi datang, memang Kanjeng Nabi itu adalah utusan Allah. Tapi ketika datang, ada yang menyambut, ada yang menolak. Subhanallah, ketika baginda Rasulullah Allahumma sholli alaihi dakwah, ada yang menerima dakwah itu, ada yang justru mengingkari. Oleh karena itu Gusti Allah menggunakan Rasul. Rasul itu artinya utusan. Utusan itu meskipun subhanallah dihadapkan kepada seorang musuh ataupun orang yang berlawanan dengan utusan itu, harus tetap dihormati. Makanya kita tahu kisah para raja-raja ketika mengutus subhanallah kepada raja-raja yang lainnya, maka meskipun yang dibawa oleh utusan itu berbeda, raja tidak boleh menyakiti utusan itu, harus menghormati kedudukannya, seperti itu. Maka ini menunjukkan kehormatan, keagungan, kedudukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Mbak Pondok ini harus paham dulu ini, supaya bagaimana kita betul-betul memahami satu ayat tentang subhanallah firman Allah, kalau kita belum memahami betul dari sisi bahasanya, maknanya, lughahnya, subhanallah, maka kita perlu, apalagi kita santri Al-Quran ini, subhanallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maka rasul di sini sebenarnya menunjukkan bahwa subhanallah kedudukannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, meskipun ketika dakwah ada yang menolak, ada yang belum menerima, tapi beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi tetap tinggi, tetap dihormati, tetap diagungkan ini. Subhanallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Subhanallah, sungguhnya telah mendatangimu seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Ini menunjukkan bahwa yang Gusti Allah utus itu bukan orang lain, bukan dari makhluk lain, tapi sesama manusia, min anfusikum. Seakan-akan Gusti Allah ingin memberikan suatu pemahaman bahwa kita dengan Kanjeng Nabi itu satu rasa, satu jiwa. Subhanallah, satu rasa, satu jiwa. Maka manusia akan bisa mengerti keadaan manusia yang lainnya. Betul tidak? Beda kalau yang diutus menjadi Rasul bangsa jin, bangsa lainnya, mungkin itu akan berbeda, bertolak belakang dengan diri kita sebagai bangsa manusia. Tapi yang Gusti Allah utus min anfusikum, satu rasa, satu jiwa, satu hal dengan kita. Subhanallah, artinya bukan orang lain. Subhanallah, ini menunjukkan kedekatan kita sebenarnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Subhanallah, berat terasa olehnya apa yang telah menderitakan kamu. Subhanallah, harisun 'alaikum, sifatnya Kanjeng Nabi itu sangat menginginkan kebaikan bagi kamu. Subhanallah. Maka punten ibu-ibu, subhanallah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Kanjeng Nabi itu mengerti betul bagaimana keadaan kita, kondisi kita, kesulitan kita. Kanjeng Nabi mengerti betul karena Kanjeng Nabi pun mengalami itu.
Karena beliau bagian daripada min anfusikum. Bedanya adalah qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Kata Kanjeng Nabi, saya sama seperti kalian, bedanya saya diberikan wahyu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ketika kita dicubit itu sakit, Kanjeng Nabi sama sakit. Ketika kita disakiti sakit, Kanjeng Nabi sama sakit. Subhanallah. Artinya min anfusikum itu menunjukkan kedekatan kita sebenarnya dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Kedekatan subhanallah yang Allah utus dengan subhanallah kepada orang yang subhanallah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa kata anfusikum memberi kesan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sejiwa dengan mitra bicara, mengetahui betul detak-detik jantung mereka, merasakan getaran jiwa mereka, serta menyukai untuk mereka sebagaimana apa yang disukainya. Maka Kanjeng Nabi seperti itu. Subhanallah, ketika kita itu subhanallah menginginkan ibu-ibu kebaikan datang kepada diri kita, Kanjeng Nabi pun seperti itu. Subhanallah, makanya kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi dalam ayat lainnya itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang subhanallah sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Loh, bagaimana caranya kita mencintai agar kita itu hidupnya mulia, hidupnya barokah, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari mara bahaya. Pun demikian diri kita mengharapkan kepada orang lain agar orang lain pun mendapatkan kebahagiaan hidup, kemuliaan hidup, dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu sifatnya orang yang sempurna imannya. Ini subhanallah, kita senang kalau dapat rezeki yang barokah, yang agung. Maka ketika kita melihat orang lain rezekinya barokah, agung, kita senang. Bukannya iri, bukannya hasud. Ini subhanallah, kita senang berhasil karena subhanallah meraih apa yang kita cita-citakan. Maka ketika melihat orang lain berhasil dengan cita-cita mereka, kita pun senang. Ini makna daripada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita kalau lagi susah, yo pengennya dibantu. Maka kita pun begitu, ketika melihat orang lain susah, pengennya membantu. Lah ini bagian daripada makna min anfusikum, satu rasa, satu jiwa. Kanjeng Nabi menginginkan kebaikan untuk Kanjeng Nabi, pun demikian sama kepada umatnya. Subhanallah, Masya Allah, Masya. Ini mafhum badannya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Maka itulah sifat orang yang menjadi pemimpin, yang menjadi panutan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Inilah sifatnya, mau membaur. Subhanallah, dia menginginkan kebaikan sebagaimana kebaikan itu subhanallah dia inginkan kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Maka ini juga bagian daripada akhlaknya ahli ihsan. Artinya kita menginginkan orang lain itu memperlakukan apa kepada diri kita, maka kita pun seperti itu kepada orang lain. Ketika kita ingin dihormati, ya kita pun belajar untuk bisa menghormati orang lain. Ketika kita ingin dicintai, maka kita pun belajar untuk mencintai orang lain. Ketika kita ingin dimaafkan, ketika kita bersalah, maka kita pun harus belajar memaafkan orang lain ketika orang lain bersalah. Ini makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini subhanallah. Maka oleh karena itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Allah sifati, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang, betul-betul telah mendatangimu seorang utusan, subhanallah, dari golonganmu sendiri. Min anfusikum juga menunjukkan bahwa
jarak antara kita dengan kanjeng Nabi Allahumma sholli alaihi. Artinya ketika tidak ada jarak, maka jangan menjadikan jarak, jangan mengadakan jarak antara kita dengan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kemudian apa lagi? Azizun alaihi ma'anitum, subhanallah. Apa maknanya azizun alaihi ma'anitum? Berat terasa olehnya apa yang telah menderitakan dirimu, subhanallah. Artinya kanjeng Nabi itu sangat amat ulas asih kepada umatnya yang susah, umatnya yang menderita. Kanjeng Nabinya yang susah, yang menderita. Ketika melihat umatnya susah, menderita, kanjeng Nabinya yang susah dan menderita. Karena begitu kasih sayangnya kanjeng Nabi kepada umatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat daripada orang yang subhanallah. Ini mohon maaf sekali kalau kita punya orang tua umpama. Ketika orang tua subhanallah melihat anaknya sakit, yang sakit anaknya, tapi orang tua seakan-akan ikut sakit pula, betul tidak? Kenapa? Orang tua sangat sayang kepada anaknya, subhanallah. Ataupun kita melihat orang yang kita sayangi itu susah, padahal kitanya nggak susah, tapi seakan-akan rasanya nggak enak, susah juga, berat juga. Kenapa? Karena kita sayang kepada orang itu. Lah itulah kanjeng Nabi, azizun alaihi ma'anitum, berat terasa olehnya ketika melihat umatnya menderita, umatnya kesusahan. Saking besarnya ulas asih kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi kepada umatnya. Kata azizun terambil dari kata azza, yang antara lain berarti mengalahkan. Biasanya kata ini jika disusul oleh kata ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Ada ala ya, subhanallah, disusul dengan kata ala, maka ia bermakna berat hati, lagi sulit. Subhanallah, inilah yang dimaksud kanjeng Nabi, berat hatinya, sulit dirasakan oleh kanjeng Nabi ketika melihat umatnya susah. Sampai-sampai Gusti Allah menegur kanjeng Nabi kepada subhanallah, kepada kanjeng Nabi dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu yang maknanya, ya Rasulullah, jangan menyulitkan dirimu sendiri. Ketika ada umatnya kanjeng Nabi yang gak mau nurut, ketika didakwahi ingkar, Rasulullah yang susah. Kenapa? Saking emane ning umat, subhanallah. Kenapa? Takut umat ini akan diadab oleh Allah kalau segera tidak, subhanallah, tidak segera bertaubat kepada Allah. Lah ini, maka berat terasa oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi. Oleh karena itu kata Gusti Allah Ta'ala, subhanallah, tugasnya baginda Sallallahu Alaihi itu adalah menasehati, basyir, nadhir, subhanallah. Masya Allah, masya Allah, itu apa ya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Subhanallah, yang ngasih hidayah itu Gusti Allah, subhanallah. Maka tugasnya kanjeng Nabi memberikan pencerahan, kemudian mendoakan. Hidayahnya Allah yang mengatur ini, subhanallah. Azizun alaihi ma'anitum. Maka orang-orang yang betul mencontoh akhlaknya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi, maka dia akan sangat peduli dengan orang-orang sekitarnya. Dia akan sangat peduli dengan orang-orang yang di bawahnya. Dia akan memikirkan bagaimana kesejahteraan, kemaslahatan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Subhanallah, nggak mau orang lain itu susah. Ini sifatnya daripada orang yang bisa mengikuti akhlak baginda Sallallahu Alaihi. Subhanallah, azizun alaihi ma'anittum, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Anittum itu terambil dari kata anah. Anah ya, ada tak merbutoknya, yang berarti keletihan, kesukaran dan penderitaan. Lalu kemudian ketika ayat ini subhanallah menggunakan kata kerja masa lampau yang disertai dengan kata ma'anittum,
maka berfungsi mengubah kata kerja itu menjadi kata jadian masdar yang artinya penderitaan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Penyebutan hal tersebut dikarenakan ayat di atas bertujuan menjelaskan bahwa penderitaan itu beliau sadari dan ketahui, tetapi itu semua adalah demi kemaslahatan umatnya. Subhanallah, tadi kalau ada umatnya yang didakwahi, dinasehati, diberikan petunjuk nggak nurut Kanjeng Nabi, itu susah, sulit. Subhanallah, memikirkan umatnya, ya Allah nanti nasibnya bagaimana ini kalau tidak segera kembali kepada Allah, tidak segera menerima ajakan dakwah Nabi ini. Subhanallah. Kemudian apalagi azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah, terhadap orang-orang yang mukmin amat belas kasih lagi penyayang. Ini sifatnya Kanjeng Nabi, rauf dan rahim. Rauf itu artinya Mbak Pondok berkisar pada kelemah lembutan, ulas asih kasih sayang. Rauf juga diartikan dengan syiddatur rahmah, kasih sayang yang melebihi batas, besarnya kasih sayang. Subhanallah, kepada orang-orang beriman Kanjeng Nabi itu rauf. Subhanallah, seperti ini ya kalau yang digambarkan oleh Prof. Quraisy Shihab. Kalau subhanallah ada orang yang meminta bantuan, subhanallah, kepada si A, subhanallah, dia membutuhkan bantuan 100.000, subhanallah. Maka ketika si A itu karena dia mampu, dia kaya, subhanallah, dia bisa saja membantu dengan 100.000 yang dibutuhkan oleh yang meminta. Maka ini bukan rauf tapi rahim. Subhanallah, kalau rauf itu yang dibutuhkannya 100.000 diberi dengan 10 juta. Subhanallah, karena apa? Pemberiannya itu tidak mengukur kebutuhan orang yang meminta, tapi mengukur apa yang ada pada dirinya. Subhanallah. Jadi rauf itu Masya Allah ya, Rasulullah itu memberikan kepada umat beliau melebihi apa yang dibutuhkan oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi syiddatur rahmah, ulas asihnya melampaui batas. Subhanallah, karena Kanjeng Nabi penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keafdolan yang Allah beri kepada Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi ketika memberi tolak ukurnya bukan orang yang diberi ini, tolak ukurnya beliau sendiri. Subhanallah, Masya Allah, Masya. Inilah rauf lah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Masya Allah. Maka subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Kata rauf menurut pakar bahasa Az-Zajjaj maknanya sama dengan rahmat, namun lebih besar daripada rahmat. Subhanallah, ia dinamai dengan ra'fah dan pelakunya rauf. Subhanallah. Jadi orang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa dahsyat itu rauf. Subhanallah. Ini mafhum ya, subhanallah. Al-Biqai menjelaskan bahwa ra'fah adalah rahmat yang dianugerahkan kepada yang menghubungkan diri dengan Allah melalui amal solih. Jadi ketika sifatnya Kanjeng Nabi rauf rahim, itu bukan hanya untuk orang yang beriman. Raufnya diperintahkan, rahmat itu diberikan kepada orang yang punya hubungan dengan Kanjeng Nabi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimnya kepada seluruh makhluk. Subhanallah. Beda dengan Rahman Rahim kalau disanding. Kalau Rahmannya seluruh makhluk, Rahimnya khusus orang yang beriman. Tapi kalau di ayat ini redaksinya Rauf Rahim, yang sifatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, justru Rauf ini untuk khusus orang-orang yang memiliki hubungan
dengan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi orang beriman, orang salih, orang yang taat, orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah baginda Sallallahu Alaihi rahim pada seluruh makhluknya Allah, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada lil muslimin, bahkan kepada bebatuan, kepada binatang dan makhluk Allah lainnya. Ini subhanallah. Inilah akhlaknya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka subhanallah, ibu-ibu punten subhanallah, kata Al-Quran itu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un. Jangan kamu kira orang-orang yang meninggal dalam keadaan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah itu dia meninggal, mati. Subhanallah, bal ahya'un. Tapi di kehidupan selanjutnya mereka itu hidup. Orang-orang yang semasa hidupnya berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka ketika meninggal tidak dikatakan meninggal dalam pandangan Allah. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Ini orang-orang yang jihad di jalan Allah. Subhanallah. Orang yang jihad ini bukan hanya orang yang berperang, ibu-ibu, membela negara, membela keamanan, tidak. Kita menahan hawa nafsu kita selama hidup kita, menjauhi diri dari segala maksiat Allah, termasuk bagian daripada orang yang jihad. Kita menuntut ilmu seperti ini bagian daripada orang yang jihad. Karena kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ciri orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah Allah akan memahamkan orang itu dengan pemahaman agama. Karena tadi Gusti Allah itu menjadikan kita ada untuk liya'budun, ibadah. Sedangkan ibadah ada tata caranya. Allah memerintahkan kita sholat. Bagaimana kita bisa melakukan sholat dengan benar kalau kita nggak paham ilmu sholatnya? Betul tidak? Allah memerintahkan kita untuk berlaku, bertindak yang baik, berakhlakul karimah. Bagaimana kita bisa berakhlakul karimah kalau kita nggak ngerti apa saja sifat-sifat yang bagian daripada akhlakul karimah? Maka untuk itu semua perlu yang namanya ilmu. Oleh karena itu kata Gusti Allahnya, kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ciri daripada orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah orang yang dipahamkan agama oleh Allah. Karena agama ini inti daripada kehidupan. Orang yang tidak berpegang dengan agama, hidupnya akan terlantar, akan susah, tidak punya pedoman. Subhanallah. Sedangkan dalam Fatihah itu yang selalu kita baca, fissalah, selalu kita doa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu ya? Jalan yang sesuai dengan agamanya Gusti Allah. Betul tidak? Lah ini makanya punten ada hadis riwayat yang menyebutkan seperti ini, ibu-ibu, ngaji seperti ini kita hadir satu dengan subhanallah, apa ya, kita bisa hadir satu waktu di majlis-majlis ilmu, satu waktu saja itu tercatat di sisi Allah seperti orang yang melakukan sholat 1000 rakaat, bahkan lebih afdol daripada orang yang melakukan sholat 1000 rakaat. Subhanallah. Sepertinya di sini belum ada yang mampu. Allahu a'lam. Subhanallah. Barangkali ibu-ibu sampun pernah melakoni 1000 rakaat sholat. Subhanallah. Mungkin mbak-mbak pondok sampun pernah. Masya Allah, luar biasa. Tapi kulo hakul yakin kada saya dereng pernah Masya Allah. 1000 rakaat. 1000 rakaat niku sinten kang mampu. Lah kita pengen mendapatkan kemuliaan pahala orang yang melakukan sholat 1000 rakaat. Pingin boten ibu-ibu? Ya wis, dodok nih majlis ilmu merongkakan ngaji, dihitung di sisinya Gusti Allah lebih afdol daripada orang yang mengerjakan sholat 1000 rakaat. Ini bukan kataku milih, ini ada riwayat hadisnya. Subhanallah.
Masya Allah, Masya Allah. Maka ini bagian daripada penghormatan Gusti Allah kepada ilmu dan ahli ilmu. Dimahalkan sekali balasan orang yang mau belajar ilmu Allah itu. Subhanallah, makanya kata Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gusti Allah mengangkat derajat orang beriman dengan satu derajat, tapi derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beragam derajat. Karena bagaimana kita bisa beriman dengan benar kalau kita tidak mengerti ilmu iman itu seperti apa? Bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah dengan benar kalau kita tidak mengerti ilmu ibadah seperti apa? Maka ngaji seperti ini ibu-ibu, pulang dari sini sudah tereken 1000 rakaat sholat bal lebih afdol. Apalagi itu subhanallah yang kita cari. Subhanallah. Maka Masya Allah, kalau kita ada kemampuan, ada kesehatan, ada waktu luang, subhanallah, usahakan ini. Kenapa ya? Kita hidup itu subhanallah tidak hanya butuh makan zahir. Betul tidak? Subhanallah. Kita badan lemas karena kurang makan, iya betul. Tapi hati kita pun bisa lemas kalau kurang siraman rohani. Sedangkan hidup itu ya dunia dan akhirat. Subhanallah, bahkan dunia itu hanya sebatas jalan pintas, jalan sesaat, yang mana tujuan kita hidup itu akhirat. Subhanallah. Selama-lamanya orang hidup di dunia itu berapa tahun, akhirnya akan pulang ke akhirat. Subhanallah. Dan bekal akhirat itu apa ibu-ibu? Ibadah, amal. Ibadah, amal butuh ilmu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Makanya ada seorang bijak bestari yang mengatakan seperti ini, ibadahnya satu ahli ilmu kalau ditimbang itu bobotnya lebih berat daripada ibadahnya 1000 ahli ibadah. Subhanallah. Kenapa ahli ilmu ibadahnya ada trik, ada caranya? Subhanallah. Misal kalau kita nggak ngerti ilmunya, ya Allah, saya pingin sekali Gusti, pingin bisa menghatamkan Quran. Subhanallah, pengen bisa hatam Quran, namun satu sisi saya nggak bisa baca Quran, nggak lancar baca Qurannya, gimana? Kalau nggak ngerti ilmunya mandek, ya bismillah. Subhanallah, tidak dibaca Qurannya, pengennya ada tapi mandek, ikhtiar takwanya. Subhanallah, tapi kalau ngerti ilmunya, triknya, Masya Allah, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali ternilai di sisi Allah 1 hataman Quran. Ada trik lain, ada ilmu, ada caranya ini. Subhanallah. Di antara daripada faedah ahli ilmu. Kenapa ahli ilmu itu Allah agungkan lebih daripada ahli ibadah? Karena ketika mengerjakan ibadah, para ahli ilmu ini punya jalan pintas yang menjadikan dia lebih cepat diterima ibadahnya di sisi Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Maka semoga kita semua oleh Allah dijadikan oleh Allah sebagai ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taqwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Kembali lagi tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Subhanallah, itu akhir surah At-Taubah ya. Subhanallah. Masya Allah, thumma Masya Allah. Subhanallah. Ini saya baca dari tafsirnya Prof. Quraish Shihab. Ini tafsirnya enak Mbak, pondoknya berbahasa Indonesia ya. Tafsirnya Prof. Quraish Shihab, karena beliau orang Indonesia ya. Subhanallah. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
Jika mereka berpaling, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Artinya siapa orang yang menapaki jalan baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi, dia mengusahakan hidupnya untuk bisa mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi. Dalam pundaknya ada amanah syiar agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi. Maka ketika orang-orang yang sedang kita ajak menuju kebaikan, subhanallah, lalu mereka berpaling, maka jangan bersedih hati, kata Gusti Allah. Jangan berkecil hati. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Pasrahkan kepada Allah, katakanlah cukuplah Allah bagiku, hasbiyallahu. Kita sudah berusaha ibu-ibu mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan arahan Kanjeng Nabi, pengen menjadi orang yang lembut hatinya, berhati-hati, berakhlakul karimah. Kemudian kita dianggap oleh orang lain dengan anggapan yang buruk, umpama anggapan yang negatif. Orang lain tidak menghargai kehadiran diri kita, maka fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Jangan berkecil hati, jangan bersedih hati, tapi katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Ditutup dengan wa huwa rabbul arsyil azim. Ini menunjukkan bahwa orang yang punya Allah dialah orang yang sukses. Orang yang punya Allah dialah orang yang kaya. Orang yang punya Allah dialah orang yang berhasil, yang beruntung. Maka ketika orang lain tidak menghargai dirinya, tidak menemukan kehormatan dirinya, maka jangan berkecil hati. Selagi kita punya Allah, anggapan buruk dari orang lain kita hiraukan saja, cuek saja. Ini fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Orang yang hatinya ada Allah, yang hidupnya berpegang kepada Allah, maka dia tidak akan bersusah hati, tidak akan terlalu berpayah-payah dengan urusan orang lain. Tidak peduli sudah, subhanallah, selagi kita berada di jalur yang benar, Allah ridho, Kanjeng Nabi ridho, orang lain mau gimana silahkan. Ini wa huwa rabbul arsyil azim, dan Gusti Allahnya yang maha agung, maha kaya. Gusti Allah Tuhan pemilik arsy yang agung. Arsy sesuatu yang agung, ciptaan Allah yang agung. Wa huwa rabbul arsyil azim, artinya menunjukkan keagungan orang yang hatinya menyimpan Allah Zat yang maha agung. Ketika kita bersandar kepada Zat yang maha agung, kitanya akan terbawa-bawa agung ini. Dan punten Mbak Pondok, kalau kita pahami ya, ketika laqad ja'akum, ini khitabnya langsung kepada lawan bicara, seakan-akan kita sedang ngobrol berhadapan langsung. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Subhanallah, ini artinya menunjukkan kedekatan, kemuliaan orang-orang yang mau nurut dengan Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi. Tapi kalau nggak mau nurut dengan Kanjeng Nabi, Gusti Allah beda lagi bahasanya. Fa in tawallaw, apa artinya? Jika mereka berpaling, mereka, bukan jika kamu berpaling. Harusnya kan ketika laqad ja'akum, lawan bicara, kalimat selanjutnya juga jika kamu berpaling, kamu telah dinasihati begini. Kanjeng Nabi telah mendatangimu langsung. Artinya ketika kamu didatangi langsung, kalau kamu berpaling, kan seperti itu ya Mbak ya. Tapi ini tidak. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, artinya di sini Gusti Allah juga pengen menunjukkan ketidaklayakan orang-orang yang berpaling itu untuk dapat kemuliaan, keagungan
yang Allah beri kepada baginda sallallahu alaihi dan orang-orang yang mau nurut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan golonganmu, maka tidak perlu bersusah hati. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kanjeng Nabi seperti itu. Jika mereka tidak mau nurut kepadamu wahai Rasulullah, gak perlu ribet, gak perlu susah hati. Mereka berarti bukan bagian darimu. Fa in tawallu, dan faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku. Artinya di sini juga menunjukkan pelajaran untuk kita untuk apa? Kerjakan apapun yang bisa kita kerjakan untuk Allah. Ketika tujuannya untuk Allah, ketika kita mengerjakan kebaikan tidak dianggap, tidak dihargai, ya karena bukan untuk mereka, untuk Allah. Mereka nggak menganggap, ya nggak masalah, karena ini bukan untuk mereka tapi untuk Allah. Seperti itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya ini mafhum badaliki. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan punten Mbak Pondok, subhanallah, ini hasbiyallah, cukuplah bagi Allah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hanya kepadanya, yakni kepada Allah aku bertawakal, memasrahkan diri. Pasrahkan diri kita kepada Allah sebagaimana janji kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal, aku hadapkan, subhanallah, diriku ini, jiwa ragaku ini kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu biasa kita salat. Ketika salat kita baca itu doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Subhanallah, ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu semata. Ini doa yang kita baca setiap kali kita salat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dari beragam kebaikan dan niatkan itu hanya lillahi ta'ala. Meskipun mungkin sulit, ya subhanallah, belajar sedikit demi sedikit. Kalau kata Gus Bahas, sampai kapan kita hanya berpatokan mengharap cinta daripada manusia? Kok nggak naik-naik level? Katanya seperti itu. Mbok yo dinaikkan lagi levelnya. Tadinya kita mengharapkan penghormatan dari manusia, mengharapkan penghargaan dari manusia, mengharapkan citra baik dari pandangan manusia. Ini nggak naik-naik levelnya. Padahal mereka manusia pun sama seperti kita manusia satu derajat. Lalu kenapa kita terlalu kedereng-dereng dengan pandangan mereka itu? Maka naikkan level kita. Yang tadinya kita berpatokan hanya pengen mengharap cinta manusia, naikkan mengharap cinta Allah. Pengen mendapatkan penghormatan manusia, naikkan. Sekarang cita-citanya pengen mendapatkan penghormatan Allah. Subhanallah. Maka kata Habib Umar Al-Hafidh, sebagaimana wajah kita bersihkan, kita rawat agar dipandang indah oleh manusia, maka bersihkan hati kita, jaga hati kita agar indah dipandang Allah. Karena apa? Yang mampu mendatangkan maslahat hanya Allah, yang mampu menolak mudarat hanya Allah. Maka la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya melainkan hanya dari Allah semua itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, orang yang hidupnya punya Gusti Allah itu enak. Orang yang hidupnya berpegangan kepada Gusti Allah itu enak. Subhanallah, akan terarah hidup.
Karena dalam ayat lain Gusti Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ciri orang yang beriman dalam pandangan Gusti Allah adalah dia tenang ketika disebut nama Allah, dia tenang ketika dia bersama Allah, dia tenang ketika dia memahami bahwa dia punya Allah. Dia akan senang ketika dia paham dia selalu bersama Allah. Ini ciri daripada orang yang beriman, perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat apa yang menjadikan hati kita damai, Allah atau bukan? Apa yang menjadikan hati kita senang, Allah atau bukan? Nakumil kalau seneng lawan oleh duit akeh dados pripun? Mboten napa-napa. Oleh duit akeh langsung ngedengeni Gusti Allah. Alhamdulillah, duit akeh sang Gusti Allah. Kan di ujug-ujug toko dewe ibu-ibu nggih. Sang Gusti Allah langsung disandarkan kepada Allah. Apapun itu. Jadi jangan bikin bingung apapun yang datang di kehidupan kita, nikmati, syukuri. Dan jangan sekali-kali melepaskan diri dari Allah. Karena adanya nikmat untuk kita bisa ibadah lewat syukur kita kepada Allah. Gusti Allah pun memberikan ujian agar kita bisa beribadah kepada Allah lewat sabar. Jadi khair wa syarr itu minallah. Semuanya baik kalau kita bisa bersandar kepada Gusti Allah. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun. Punten ibu-ibu, ada hikmah di setiap kejadian itu. Ma khalaqta hadza batila, rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti Allah itu menciptakan sesuatu enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang sia-sia. Tergantung diri kita saja pandai mensyukuri atau tidak. Punten ini subhanallah, kenapa Allah berikan kutu di kepala kita umpama. Insya Allah sih sudah dibersihkan, gak ada ya, tapi ada. Allah berikan kutu di kepala seseorang. Subhanallah, Masya Allah. Kenapa Gusti Allah memberikan kepala kita itu gatelan, ketombean? Subhanallah, ada hikmahnya. Di balik gak enak ini ada rezeki bagi orang lain. Produk sampo menjadi laris, subhanallah. Betul tidak? Loh iya, kenapa ada beragam aneka sampo? Betul tidak? Karena ada permasalahan. Ada kutu, ada ketombe, ada rambut rontok, rusak. Dari sini, ini kan sesuatu yang buruk dalam pandangan kita, tapi ada hikmah yang besar. Dari situ ada produk sampo, rezeki bagi orang lain. Betul tidak ibu-ibu? Lah di sini di antara hikmah daripada Gusti Allah itu menciptakan sesuatu, ada hikmahnya punten. Subhanallah. Kita kadang jijik dengan kotoran binatang. Subhanallah. Betul tidak? Kita anggap ini enggak ada faedahnya, kenapa ada kotoran binatang? Subhanallah, coba kalau kita lihat petani yang ahli pupuk, kotoran binatangnya untuk menjadikan tanaman lebih subur. Masya Allah, betul tidak ibu-ibu? Kita kotorannya dibuang saja, tapi di balik kotoran itu ada hikmah, bisa menjadi pupuk. Subhanallah, betul tidak? Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Lah ini di antara hikmah Gusti Allah menciptakan. Kalau kita enggak Allah berikan sakit, kita enggak akan merasakan indahnya sehat. Kalau kita enggak diciptakan oleh Allah, subhanallah, lapar, kita enggak akan mungkin merasakan lazatnya, nikmatnya kenyang. Subhanallah. Kalau enggak ada rasa lapar, makan itu enggak enak, betul tidak ibu-ibu? Subhanallah. Tapi kalau ada rasa lapar, makan itu masya Allah nikmat sekali. Lauknya tempe, tahu sama terasi, wis enak banget. Apa malih wonten gesek peteke. Subhanallah. Subhanallah, itu hikmah daripada Allah menciptakan sesuatu yang mungkin kita anggap sepele ataupun gak ada faedahnya. Subhanallah. Saya sering contohkan Allah memberikan kita ngantuk, ini ada hikmah yang besar. Kalau punten ibu-ibu lagi nyetir motor tiba-tiba tidur, gak lucu, betul tidak? Ini bahaya. Tapi Allah berikan kantuk dulu agar apa? Orang yang diberi kantuk ini paham, oh berhenti dulu mengemudinya, ini sudah mulai mengantuk, agar apa? Selamat, betul tidak? Lah ini
Punten, kalau Gusti Allah nggak menciptakan sakit perut, kita nggak akan subhanallah bersyukur ketika kita punten bisa qadil hajat. Tapi coba ketika kita sudah mohon maaf, buang kotoran, alhamdulillah lega. Betul tidak? Alhamdulillah belum. Kenapa? Karena kita merasakan nggak enaknya sakit perut, menyimpan kotoran lah di sini. Jadi sesuatu yang mungkin kita anggap itu nggak enak, padahal itu ada hikmah yang besar. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka gak apa-apa kalau sekarang keadaan kita mungkin lagi di fase yang kurang nyaman, kurang enak, gak apa-apa. Gusti Allah sedang menarik diri kita agar dekat dengan Allah lewat sabar kita, husnudzon kita, qanaah kita, ridho dengan ketentuan Allah ini. Kalau kita sedang di fase yang nikmat, yang senang, maka dekatkan diri kita kepada Allah lewat syukuran kita ini. Subhanallah, masya Allah, masya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Ini mafhumnya ibu-ibu ya. Subhanallah, subhanallah. Ini sebelum ditutup ini ada subhanallah penjelasan, masya Allah, dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi. Saya baca dari kitabnya Walid Al-Fadail fi bayani ahlakin Nabi sallallahu alaihi fil nawafil. Subhanallah, wan nawafil. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Ini oleh-oleh mudah bagi kita, oleh-oleh amalan yang ringan diamalkan tapi bobotnya, pahalanya besar di sisi Allah. Subhanallah, nukumil kulo subhanallah pengen ibadah, pengen khalwat, kulo sibuk, subhanallah banyak pekerjaan, yang mana pekerjaan ini pun kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana ini? Ada solusi dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatan ila rahman. Subhanallah, ada dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan, yang memberatkan pahala dalam timbangan, dan kalimat ini merupakan kalimat yang dicintai oleh Allah, Tuhan semesta alam. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Maka ini ibu-ibu, subhanallah, nukumil kulo pengen wiridan, tapi mongkang suwe-suwe, mongkang panjang-panjang, tapi bobotnya, keistimewaannya pengen masya Allah besar di sisi Allah niki. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Iki kalimatnya ringan diucapkan gih ibu-ibu gih, tapi memberatkan pahala timbangan kita. Kemudian kalimat ini merupakan kalimat yang dicintai oleh Allah. Ketika kalimat ini merupakan kalimat yang dicintai oleh Allah, orang yang mengucapkannya akan terbawa-bawa dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan ini pun kalau kita pengen bab rezekinya mudah, bab rezekinya lapang, ini jangan sampai tinggal baca ini setelah subuh atau sebelum sholat subuh. Di qobliyah subuh, sebelum sholat subuh baca ini 100 kali. Ya Allah, betul-betul 5 menit. Subhanallah, subhanallahi bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali ibu-ibu. Niki di antara faedahnya akan meluaskan, mempermudah bab rezeki kita.
Jadi Kang pengen Masya Allah rezekinya mudah, luas, barokah, jangan tinggal ini. Atau kita baca setelah salat subuh, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Tinggal kulai mawon kiyang napa mboten. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, Masya Allah, ibadah wong si gampang lamun ngerti ilmu. Subhanallah, ibadah niku mboten berat lamun ngerti ilmu. Subhanallah, Gusti Allah itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Pengen mudahkan hambanya, tinggal hamba mohon purun apa mboten nglakoni niki. Subhanallah, amin, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Setunggal maling ge ibu-ibu nggih. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. An Abi Darda tadi itu subhanallah diriwayatkannya oleh Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini sahih hadisnya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi ahabbal kalami ila Allah." Kata kanjeng nabinya seperti ini kepada para sahabat, apakah kamu mau aku kabarkan ucapan yang paling dicintai oleh Allah? Niki ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Maka qultu, Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbal kalami ila Allah. Kabarkan ya Rasulullah kepadaku dengan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi bersabda, faqal inna ahabbal kalami ilallahi subhanallahi wa bihamdihi. Sungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. Masya Allah, simpel sekali, ringan sekali, tapi ini dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kangge wiridan ibu-ibu sambil masak, sambil dagang, sambil beres niki subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdi. Lebih afdolnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya Allah, niki gampang banget amalan niki, tinggal kulai mawon kiyang napa mboten niki subhanallah. Ketika kita mengucapkan ucapan yang Allah cintai, kita yang mengucapkannya akan menjadi hamba yang Allah cintai. Allahumma ja'alna minhu mini subhanallah. Subhanallah. Dan ini keutamaannya satu lagi, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi bersabda, "Wa man qala," dan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi dalam satu hari itu 100 kali. Ya Allah, boten keros nih paling pirang menit nggih ibu-ibu nggih. Subhanallahi wa bihamdi 100 kali, maka ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Masyaallah, luar biasa. Maka akan diampuni segala dosa baginya walaupun dosanya seperti busa di lautan. Masya Allah, ini kesempatan kita, namun dosanya diampuni, ya wis kita kekasih Gusti Allah, hamba Allah yang solih. Maka punten jangan sampai tinggal, dawamkan. Lebih afdol setiap ba'da salat maktubah, monggo subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi 100 kali, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Lebih afdal lagi siapa yang baca subhanallah bihamdihi 100 kali dalam sehari loh. Dalam sehari ibu-ibu pengen dicicil mangga, kesuwen 100 kali sedodokan, gue pengen dicicil wis subuh 20 kali, zuhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20, isya 20, 100 kali diampuni,
dosa-dosa yang Gusti Allah, meskipun subhanallah wa in kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosanya seperti busa di lautan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, ini kesempatan bagi kita. Maka jangan sampai kelalaian, utamakan ini amalan. Subhanallah, kalau kita belum bisa amalan yang panjang-panjang ini, sudah cukup sekali kalau kita istiqomah. Kita yakin janji Allah, yakin janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, ini masih banyak sekali ya ibu-ibu ya keutamaannya. Masya Allah, Suma Masya Allah. Ini satu lagi ya, terakhir nih janji. Subhanallah, an Juwairiyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun faqala. Subhanallah, ini diriwayatkan oleh Sayyidah Juwairiyah, istrinya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi telah keluar dari sisi Sayyidah Juwairiyah, artinya tadinya bareng Sayyidah Juwairiyah, kemudian Kanjeng Nabi ada keperluan keluar dari rumah Sayyidah Juwairiyah. Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi balik lagi setelah mengerjakan salat duha dan melihat Sayyidah Juwairiyah sedang duduk. Subhanallah, faqala, duduknya ngapain? Wiridan, ibu-ibu, wiridan duduknya. Faqala, maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi berkata kepada Sayyidah Juwairiyah, ma zilti 'ala al-hali allati faraqtuki 'alaiha? Ya Sayyidah Juwairiyah, apakah kamu enggak berhenti seperti ini, wiridan, duduk seperti ini dari sewaktu aku pergi sampai aku datang lagi? Maka kata Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha menjawab, subhanallah, na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi berkata seperti ini, subhanallah, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulti mundul yawmi la wazanatuhunna. Subhanallah, Masya Allah. Kata Kanjeng Nabinya yang melihat Sayyidah Juwairiyah ini wiridan terus, Masya Allah, sampai lama sekali, sampai Kanjeng Nabi balik malih masih wiridan mon. Subhanallah, Kanjeng Nabi ngomong mengatakan, sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimah hingga 3 kali, 4 kalimah hingga 3 kali setelah pulang dari rumahmu. Dan apabila bacaan ini ditimbang dengan apa yang kamu baca dalam sehari orang wiridan, full wiridan, subhanallah. Kata Kanjeng Nabi, dengan orang yang membaca kalimah ini 4 kalimah diulang 3 kali, maka pasti akan membandinginya. Masya Allah, niki resep bagi golongan kulo kang pengen nih oli rahmati kebak tapi mung suwe-suwe wiridane. Subhanallah, tapi yang boten napa-napa niki ditawarkan oleh Gusti Allah, ditawarkan oleh Kanjeng Nabi. Manfaatkan penawaran itu, ambil. Lagi diskon gede-gedean pahala, boten dipendet rugi. Golongan kulo mohon punten teng mall 95% diskon, 85% diskon, wis rebutan nggih. Insyaallah niki, apakah kita tidak rebutan pahala surga? Ya Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang membaca 4 kalimah ini diulang 3 kali, maka sebanding seperti orang yang wiridan seharian full tanpa stop. Apa bacaannya? Ini ibu-ibu diperhatikan, Mbak Pondok diperhatikan. Bacaannya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini diulang 3 kali, wis sebanding kayak wong wiridan khulwah seharian bleg non-stop madep kiblat. Masya Allah, jangan sampai tinggal ini. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi
wa ridha'a nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Dan ini hadisnya sahih, rawahu Muslim. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Subhanallah, sahih. Jangan watir-watir dhaif, sahih niki. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ibu punten ba'da salat subuh mau niki 3 kali mawon nggih. Masyaallah wis terhitung sampai subuh malih kaya wong wiridan sedina bleg. Subhanallah. Pengen mboten asal pahala makitan maka dilakoni. Subhanallah, niki penawaran yang sungguh hebat, luar biasa dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Tinggal kita gelem nglakoni napa mboten. Mungkin ibu-ibu lawan tengen mungkin tak tulisakan. Subhanallah, niki iman lamun mboten dilakoni, masyaallah. Subhanallah, apalagi kalau jadi amalan ini. Subhanallah, sambil dagang wiridan, melayani, masyaallah, barokah niku. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu masyaallah diulang 3 kali kayak wong wiridan 1 hari bleg. Subhanallah. Semoga oleh Allah Ta'ala kita semua dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan yang hebat, yang indah, yang menjadikan kita tambah mendapatkan ridha Allah, cinta Allah. Amin ya rabbal alamin bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki punten nyuwun ditulisaken nggih, mungkin nyuwun kangge mungkin dibagiaken tentang ibu-ibu ya Kang. Wow, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arsyihi bidada kalimatih. Niki ditulisaken punten Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.